Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan memberikan tips kepada teman-teman cara memperbaiki printer Canon MP287. Jadi di sini saya sudah mempunyai printer Canon dengan tipe MP287, yang mana printer ini ya bermasalah atau mengalami masalah pada saat kita menghubungkan ya. Jadi di sini saya sudah menghubungkan kabel USB printer ini. Ya. Di sini saya sudah menghubungkan ke laptop. Di sini saya akan melakukan pencetakan pada printer ini. Di sini saya klik start, kemudian device and printer. Kemudian di sini saya klik kanan drivernya ini yang sudah ready MP280. Kemudian di sini saya memilih printer properties. Nah, setelah saya memilih printer properties, kemudian di sini saya memilih print test spec. Di sini saya akan melakukan atau mencetak ya. Nah, di sini apabila saya melakukan ini, mencetak pada printer ini, maka di sini akan terjadi kode error. Jadi nomor kesalahannya itu 5B00, terjadi kesalahan pencetak, hubungi customer support ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami seperti ini, jadi solusinya teman-teman hanya perlu mendownload ya. Jadi di sini kita hanya perlu mendownload aplikasi atau software ya, program. Di sini saya sudah menyediakan programnya. Jadi nama programnya itu Service Tools V3400, yang mana teman-teman bisa dapatkan program ini secara gratis ya. Teman-teman hanya mendownload di mesin pencari seperti Google, ketik di mesin pencari Service Tool versi 3400 ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman mematikan printernya ini dan sudah mencolokkan ini kabel USB-nya. Jadi kabel USB ini sudah tercolok di komputer atau laptop teman-teman. Kemudian kita matikan printernya ini. Setelah mati, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita mengkondisikan ya. Jadi status printernya ini kita jadikan service mode atau mode service ya. Jadi caranya itu di sini sudah ada panel atau tombol-tombolnya teman-teman. Di sini ada tombol ini, tombol on ya untuk menghidupkan. Kemudian di sini ada stop reset ya. Kemudian di sini ada black and color ya untuk scan-nya ini. Oke, jadi di sini saya ini menggunakan dua tangan teman-teman ya. Yang pertama jadi di sini kita akan memposisikan atau mengkondisikan printer ini dalam kondisi service mode atau mode service ya, sebelum kita melakukan ini mengakses programnya. Jadi di sini kita tekan stop reset seperti ini. Kemudian kita tekan tombol on. Jangan lepas ya, jangan lepas tombolnya ini. Kita tekan secara bersamaan. Kemudian di sini kita lepas stop resetnya dan jangan lepas tombol on-nya ya. Kemudian di sini kita tekan tombol reset sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Kemudian yang ke-6 kali ini kita jangan lepas ya. Jadi kita tekan secara bersamaan tombolnya ini, tombol on sama stop resetnya ya. Jangan kita ini lepas salah satunya, kemudian kita lepas secara bersamaan. Nah, kalau misalnya jadi di sini kalau misalnya kita lihat di monitor komputernya ini atau laptopnya ini akan mendeteksi driver baru teman-teman ya dari printer ini. Nah, setelah mendeteksi seperti ini, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Kalau misalnya tidak ada masalah lain pada hardware printer ini, maka
pasti akan berhasil masuk di service mode seperti ini, di mode service. Nah, ciri-ciri atau ini printer ini dalam kondisi service mode, teman-teman bisa melihat di lampu indikatornya ini. Lampu indikatornya ini sudah tidak ada lagi ini, ya. Biasanya di sini ada satu atau ini kode yang lainnya, tapi di sini sudah tidak ada lagi, teman-teman pengemudi. Kemudian lampu on-nya ini atau lampu powernya ini sudah hidup, ya, hidup, dan lampu indikatornya ini sudah ini menghitam seperti ini, tidak ada lagi ini tanda-tanda, ya. Ini artinya bahwa printer ini dalam kondisi service mode. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini, di laptop ini, ya, kita mengakses, ya, program yang sudah kita download. Nah, di sini saya sudah mempunyai program ini atau software Service Tool versi 3400. Ini kita klik kanan, kemudian Run Administrator, teman-teman. Kemudian kita klik yes. Nah, maka akan muncul menu seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, ya, yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan, di sini ada In Absorber Hunter. Ini kita klik set, ya. A function was finished. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita ke clear in counternya, ya. Jadi di sini absorbernya kita pilih tetap di sini main, ya, main. Kemudian di sini kita klik set. Nah, kita tunggu sampai ini. Jadi di sini printernya ini, kalau misalnya teman-teman mendengar dalam ini, dalam posisi mencetak. Jadi printernya ini sudah mencetak, teman-teman, ya. Nah, di sini ada ini, ada angka yang dicetak, D sama dengan ini 000, ya. Kalau misalnya selesai seperti ini, kemudian di sini kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita memilih EEPROM, ya. Ini kita memilih EEPROM, kita klik. Kemudian di sini paper source-nya, di sini kita tetap memilih rear try, ya. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, jadi printernya ini dalam posisi ini memproses untuk melakukan pencetakan. Nah, jadi ini adalah langkah ini akhir, teman-teman. Di sini kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, maka akan ada ini muncul tulisan seperti ini, teman-teman. Ini adalah langkah akhir kita melakukan reset pada printer ini, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada seperti ini, itu artinya printer ini dalam kondisi normal, teman-teman. Jadi langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah keluar dari programnya ini, softwarenya ini. Nah, setelah kita keluar, kemudian langkah selanjutnya di sini kita mematikan printernya ini. Nah, setelah printernya ini mati, kemudian di sini kita hidupkan printernya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ciri-ciri bahwa printer ini sudah berhasil kita servis, ya. Jadi di sini lampu indikatornya menunjukkan angka 1. Kemudian apabila kita mengangkat naik scale-nya ini, jadi rumah cartridge, ya, atau tempat cartridge-nya ini sudah bergerak menuju ke tengah. Ini artinya
printernya ini dalam kondisi normal, dan apabila kita mencetak di sini. Jadi di sini saya akan melakukan mencetak pada printer ini. Jadi di sini saya masuk di device and printer lagi. Oke, kemudian di sini saya klik kanan, kemudian properties, kemudian print test pack. Saya klik OK. Kalau tadi muncul kode error 5B00, sekarang sudah tidak ada lagi, teman-teman. Kemudian di sini lampu indikatornya ini sedang memproses untuk melakukan pencetakannya. Sudah tidak ada P07 lagi. Oke teman-teman, jadi printernya ini sudah mencetak ya. Jadi sekian video tutorial bagaimana cara mengatasi printer yang mengalami masalah. Yang pertama, kode error P07 pada lampu indikatornya. Kemudian yang kedua, mengalami masalah pada saat kita membuka scan-nya ini, rumah cartridge-nya ini tidak bergerak ya ke tengah. Kemudian yang ketiga yang mengalami masalah pada saat kita melakukan pencetakan, tertulis di status monitor 5B00. Jadi sekian video tutorialnya, dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.